Indonesia ini tidak pernah dalam tanda kutip ya menganggap bahwa agama ini penting, sehingga sebenarnya agama ini tidak diberikan seperti itu. Benar. Jadi artinya agama ini cuma diperlakukan kayak menurutku ya cuma metode cari duit yang lain aja. Contoh misalnya yang paling gampang ya, kalau lu tanya ke orang-orang muslim ya, yang pasti sumber untuk belajar Islam itu ada dua, yang undisputed, benar-benar sudah mutlak, Quran, Sunnah. Nah, tinggal bagaimana Quran Sunnah ini diajarkan kan gitu kan ya sebenarnya kan ya. Karena ininya sudah undisputed nih. Tinggal bagaimana tafsirnya gitu kan ya. Bagaimana kemudian orang yang ngajarnya. Nah, ini yang disputable. Nah, sekarang memang sudah terlanjur kita tuh punya, mohon maaf, bukan hanya guru-gurunya, tapi cara untuk mengajarkan atau kurikulumnya adalah kurikulum yang problematis. Karena kurikulumnya dimulai dengan what and how, bukan dengan why. Indonesia 79 tahun gitu merdeka, udah berapa kali ganti kurikulum. Betul. Makanya kalau dibalikin lagi ke ayat ya, nah, dia kan diulang 4 kali di Al-Baqarah 129, 151, Ali Imran 154, sama di Al-Jumu'ah yang ayat 62. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu adalah yang dilakukan Rasul, 4 stepnya. Dia akan membacakan ayat-ayatnya dan juga akan mengajarkan hikmah dan juga akan, itu yang paling penting, wa yuzakkihim. Jadi tadi kalau yang ditanyakan Korey terkait bagaimana ini akal nih, akal menjadi salah satu filter supaya kita tuh bisa belajar benar ini guru benar atau enggak. Masalahnya tadi akalnya ada yang pada kayak begitu. Ya, makanya di situ ada kata wa yuzakihim. Jadi Nabi itu nggak cuma ningkatin taraf berpikir, tapi salah satu tujuan Nabi berdakwah juga adalah menyucikan jiwa. Makanya kalau menyucikan jiwa. Makanya kalau bicara nyuciin jiwa, maka kita punya satu alat lagi nanti, nurani. Lihat, ini gimana ya? Ini orang pintar banget nih secara ini. Tapi kok bertentangan dengan nurani ya? Masa dia mimpinnya gitu? Masa dia ngajarinnya gitu? Dan akhirnya kok orang-orang yang ikut ajaran dia kok juga malah jadi lebih kasar. Sehingga akhirnya kita nih, anggaplah ada orang yang punya akalnya IQ 78 misalkan, ya. Tapi ternyata dia nurani insya Allah semua masih pada punya, selevel singa aja masih ngelindungin anaknya soalnya. Maka ketika akhirnya kita udah ada nurani di situ, ya Allah, ini emang guru ini nggak luar biasa pintar, hafalannya biasa aja, tapi aku jadi baik gara-gara dia, dan dia pun menunjukkan kebaikan. Makanya nanti ketika akhirnya bicara ilmu itu luas, salah satu fungsi ngaji yang saya tahu itu adalah untuk makin tahu nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang lain. Di zaman sekarang gara-gara tadi tidak ada standarisasinya, orang sebebasnya bicara agama, akhirnya ketika bicara orang ngaji jadi sibuk berantem, yang itu kafir, jangan ikutin dia, ayo saling bunuh, ayo saling berantem. Makanya tadi ketika akal dan nuraninya nyatu nih, makanya Nabi ngajarinnya 4 itu tuh, gak cuma ningkatin taraf berpikir, tapi Nabi juga menyucikan jiwa. Apa Nabi datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter? Orang kafir Quraisy tuh pada pinter, mereka jago dagang kemana-mana. Tapi ya Nabi paham betul bahwa kalau ada maling ayam bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayam yang ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh soalnya itu maling. Tapi yang repot kan kalau